untuk menyelesaikan semua permasalahan ini, maka solusinya cuma satu. Presiden Jokowi harus segera mengganti Menteri Perdagangan kita saat ini. Gimana? Setuju kan? Ya, jumpa lagi dengan saya, Muhammad. Sudah beberapa bulan ini, permasalahan mengenai minyak goreng belum juga selesai. Bahkan masalah demi masalah terus saja terjadi. Ketika permasalahan minyak goreng belum selesai, sekarang muncul masalah baru, yaitu harga kedelai yang semakin mahal, coba. Nah, jika harga kedelai mahal, maka otomatis banyak pengrajin tempe yang mogok kerja. Nah, kalau banyak pengrajin tempe yang mogok, akhirnya yang terjadi ini apa? Ya, tempe menjadi langka lah, bener gak? Nah, terus kalau kedelai mahal dan tempe menjadi langka, maka apa yang akan terjadi selanjutnya? Ya, harga tempe menjadi melambung sangat-sangat tinggi. Dan inilah yang sekarang menjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat kita saat ini. Dan melihat semua permasalahan ini ya, maka siapa yang harus bertanggung jawab? Ya siapa lagi kalau bukan Menteri Perdagangan kita, yaitu Muhammad Lutfi. Bener gak? Bahkan akibat semua permasalahan yang tidak kunjung selesai saat ini ya, netizen pun ramai-ramai menyindir. Kemarin saat mau menggoreng tempe, minyak gorengnya ini gak ada. Giliran sekarang sudah ada minyaknya, malah tempenya yang tidak ada. Begitu kata netizen. Memang ya luar biasa sekali netizen plus 62 ini. Tapi jujur saja ya, saya sangat suka sekali dengan cara menyindir yang cerdas dan humoris seperti itu. Intinya ya, kalau memang ada kebijakan pihak pemerintah yang bagus, ya kita dukung. Tapi kalau ada yang kurang tepat, ya kita sebagai masyarakat berhak untuk mengkritisi. Bener gak? Ya, tapi tolong dicatat ya, mengkritisi loh ya, bukan memfitnah, apalagi mencaci maki. Kalau yang mencaci maki itu ya biasanya kerjaan kadrun 212. Nah, tapi baiklah, dalam kesempatan Okedum kali ini ya, saya akan mengkritisi kebijakan pemerintah. Dalam hal ini adalah pihak Menteri Perdagangan kita, yaitu Muhammad Lutfi. Setelah saya pelajari dan mendengarkan banyak masukan dari berbagai macam pihak, khususnya dalam persoalan kelangkaan minyak goreng saat ini ya, maka saya bisa menarik benang merahnya. Masalah minyak goreng ini sebenarnya sangat kompleks sekali masalahnya. Dan kalau ditanya sumber masalahnya siapa? Ya Mendak lah. Ya siapa lagi coba yang punya otoritas penuh dalam mengatur semua itu? Kan Menteri Perdagangan kita, bener gak? Dan menurut saya ya, kebijakan mengenai operasi pasar minyak goreng ini adalah kebijakan yang sangat-sangat keliru. Mengapa saya katakan demikian? Ya karena minyak goreng ini termasuk kategori barang yang tahan lama. Bisa disimpan sampai tahunan lamanya. Beda dengan kebutuhan pokok lainnya seperti halnya cabai, bawang, dan lain-lainnya yang mana itu tidak bisa tahan lama seperti halnya dengan minyak goreng. Lah kalau minyak goreng dibuat sistem operasi pasar untuk menjaga harga tetap stabil Rp14.000 per liter, malah menurut saya ini bisa menimbulkan panik buying pada masyarakat. Karena apa? Ya karena minyak goreng ini bisa disimpan dalam waktu yang relatif jauh lebih lama. Masa yang begini saja Mendak ini tidak tahu coba. Memang luar biasa sekali. Ya kalau nggak mampu, mending mundurlah. Atau sebaiknya dipecat saja. Bener gak? Ya kasihan masyarakat, masa kita penghasil sawit terbesar, tapi masyarakatnya kesulitan dapat minyak goreng coba. Lah ini kan aneh sekali. Malah Mendaknya ini melakukan operasi pasar coba. Ya kalau misalkan kebutuhan pokok lainnya seperti cabai atau bawang, ya mungkin ini masih oke lah dilakukan operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga. Karena apa? Ya karena memang barang-barang itu semua memang tidak tahan lama. Jadi potensi masyarakat untuk menyetok barang dengan jumlah yang sangat besar, ini sangat kecil kemungkinannya. Nah sedangkan kalau minyak goreng, kan ini ceritanya beda lagi. Bener gak? Ya kita tahu kalau bicara soal distribusi minyak goreng, maka ada yang namanya produsen minyak goreng, kemudian distributor, kemudian agen, kemudian retail, dan yang terakhir ini adalah pedagang. Nah dari semua urutan itu tadi ya, manakah akar permasalahannya sehingga membuat minyak goreng menjadi langka? Ada yang tahu tidak?
Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut ya, perlu saya luruskan terlebih dahulu. Sebenarnya, stok minyak goreng tahun 2022 ini masih aman untuk mencukupi kebutuhan domestik atau rumah tangga yang totalnya ini 3,9 juta kiloliter. Kemudian ada juga untuk kebutuhan industri yang mencapai hingga 1,8 juta kiloliter. Jadi kalau di total semuanya, maka kebutuhan domestik per tahunnya ini sebesar 5,7 juta kiloliter. Nah, terus yang menjadi masalah itu apa? Kalau menurut saya ya, yang menjadi masalah ini adalah soal pendistribusian minyak goreng dari tingkat distributor sampai ke tingkat retail dan pedagang di pasar. Menurut saya itulah permasalahannya. Akan tetapi dari semua persoalan itu harus diakui bahwa akar masalahnya ada pada peraturan Permendak nomor 3 tahun 2022 tentang penyediaan minyak goreng kemasan bagi masyarakat. Dalam Permendak tersebut ya, pemerintah telah menetapkan kebijakan satu harga untuk minyak goreng yaitu Rp14.000 per liternya. Ya, tapi sebelumnya saya memohon maaf, kali ini pembahasannya agak lebih serius dari konten-konten sebelumnya. Jadi semoga penonton 2045 TV ini tidak bosan untuk menyimak penjelasan saya ini. Nah, dari aturan Permendak nomor 3 tahun 2022, kemudian diterbitkan lagi aturan Permendak nomor 6 tahun 2022, yaitu tentang penetapan harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng sawit. Nah, jadi dalam aturan Permendak nomor 6 tahun 2022 dijelaskan bahwa harga minyak goreng curah adalah sebesar Rp11.500 per liter. Kemudian yang kemasan sederhana Rp13.500 per liter dan kemasan premium sebesar Rp14.000 per liter. Dan kebijakan HET ini telah berlaku sejak tanggal 1 Februari 2022. Perlu diketahui juga bahwa di tengah lonjakan harga CPO dunia, pemerintah juga telah menggelontorkan Rp7,6 triliun untuk mensubsidi minyak goreng untuk masyarakat. Catat lo ya, untuk masyarakat, bukan untuk kebutuhan industri. Namun anehnya, meski sudah begitu ya, ternyata semua itu masih juga belum menyelesaikan masalahnya. Pusing sekali kan. Jadi gimana? Ruwet sekali kan urusan minyak goreng ini. Dan tolong dicatat loh ya, ini baru soal urusan minyak goreng. Belum juga urusan soal tempe. Malah yang lebih miris lagi adalah akibat dari permasalahan minyak goreng ini ya. Ada 7 emak-emak yang ditipu hingga miliaran rupiah. Lantaran mereka ini diiming-imingi harga minyak goreng dan mie instan dengan harga yang cukup murah. Ya tega sekali memang mereka ini. Jadi ceritanya itu begini, 7 emak-emak ini awalnya mau membeli minyak goreng dan mie instan dalam jumlah yang besar. Harganya ini tentu sangat-sangat murah. Tapi setelah menyetorkan uang, ternyata barangnya ini tidak dikirim. Dan per orang itu setornya hingga ratusan juta rupiah. Jadi waspada saja, ini buat pengalaman kita semua agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Nah, tahu tidak, sebelumnya dari hasil sidak tim Satgas Pangan ya, telah ditemukan beberapa gudang milik distributor yang diduga telah menimbun minyak goreng dalam jumlah yang sangat-sangat besar. Jadi mereka ini berada di daerah yang berbeda, ada yang di Makassar, Deli Serdang, dan di beberapa daerah lainnya. Bahkan ada juga gudang yang menyimpan sampai 1 juta liter lebih minyak goreng. Lah ini kan sangat luar biasa sekali. Namun demikian ya, sebagian ini mengaku bahwa mereka ini belum bisa mendistribusikan barang lantaran stok yang ada harganya didapat lebih tinggi dari harga yang ditetapkan oleh pihak Kementerian Perdagangan. Makanya mereka ini masih menahan minyak goreng yang ada di dalam gudang. Nah, ini juga menjadi masalah. Karena tidak mungkin kalau dapatnya dengan harga yang tinggi, tapi dipaksa dengan harga jual yang lebih murah. Ya otomatis rugilah, benar gak? Dan hal inilah yang mungkin luput dari antisipasi Menteri Perdagangan saat ini. Ya meskipun tidak semua distributor alasannya ini sama. Namun perlu digali juga, bisa saja ada praktek-praktek nakal yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut. Sebab ya, kalau saya membaca hasil dari temuan Ombudsman, setidaknya ada 3 temuan yang mengejutkan dalam persoalan minyak goreng saat ini. Yang pertama,
adanya dugaan pembatasan stok oleh pihak distributor kepada pihak agen. Nah, ketika itu dilakukan, maka otomatis agen juga akan membatasi distribusi kepada pihak retail. Akhirnya apa? Ya, masyarakat akan kelimpungan mencari minyak goreng. Makanya sampai ada terjadi antrian yang panjang di beberapa daerah hanya untuk membeli 2 liter minyak goreng. Selain itu, ada juga dugaan kalau pihak distributor lebih memilih untuk menyalurkan minyak goreng kepada pihak industri. Nah, inilah yang diduga terjadi di Makassar. Terus alasannya apa? Ya karena pihak industri bayarnya lebih mahal jika dibandingkan menjual ke masyarakat secara langsung dengan aturan harga eceran tertinggi yang sudah ditentukan oleh aturan Permendak nomor 3 dan nomor 6 tahun 2022. Yang mana harganya yang paling tinggi ini cuma Rp14.000 per liternya. Nah, kemudian yang kedua, adanya dugaan penyusupan stok ke pasar tradisional. Jadi banyak pedagang pasar justru membeli minyak goreng dari toko retail yang harganya cuma Rp14.000 per liter. Dan setelah mereka mendapatkan stok minyak goreng tersebut, mereka pun langsung menjual lagi ke pasar tradisional dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga eceran tertinggi atau HIT. Dan yang terakhir adalah adanya dugaan praktek pembelian dengan syarat atau bundling. Jadi, masyarakat ini dipaksa untuk membeli minyak goreng dengan syarat membeli barang lain di toko tersebut. Nah, inilah 3 temuan dari Ombudsman dalam persoalan minyak goreng yang ada saat ini. Jadi, kesimpulannya adalah untuk menyelesaikan semua permasalahan ini, maka solusinya cuma satu. Presiden Jokowi harus segera mengganti Menteri Perdagangan kita saat ini. Gimana? Setuju kan? Ya, silakan berikan komentar di bawah. Ya, saya kira demikian dulu opini singkat Okidum kali ini. Pesan saya, mari kita terus jaga NKRI. Ya, saya pikir itu. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okidum selanjutnya. Antri minyak sayur di Kota Kuningan. Antri minyak sayur di Kota Kuningan. Ya Allah ya Robbi. Kesempatan berbagai ini, di pagi hari ini kita mengadakan operasi pasar murah minyak goreng. Dan luar biasa.